udah megang suatu pasar yang untuk hajat orang banyak, ya udah lu jadi monopoli. Contoh paling dekat dulu itu Microsoft. Oh, Microsoft. Microsoft itu berapa persen itu semua komputer itu Microsoft yang pegang. That's why US sendiri juga sebagai negara kapitalisme juga nggak kapitalisme amat. Oh, maksudnya nggak murni kan? Nggak murni kapitalisme, akhirnya dia ngeluarin regulasi buat Microsoft nggak boleh menguasai semua pangsa pasar. Dan Dua paham ini kan sangat pertama kok berkolerasi, yang kedua sangat terkenal. Pertanyaan saya, kira-kira apa sih Mas kelebihan dari sistem ini, dari kapitalisme dan kekurangan dari kapitalisme ini, Mas Hatta? Kelebihannya dulu ya, dari sisi kapitalisme dulu itu adalah kelebihannya pertama itu memberikan hak yang sama. Jadi adil. Jadi ini bakalan memprevent terjadinya nepotisme di dalam kekuasaan. Oh gitu. Karena kan intervensi pemerintah kan dikit kan. Oh ya, seminimal mungkin. Exactly. Gitu. Jadi semua nepotisme itu diminimalisir. Betul. Jadi emang semangatnya kayak gitu. Itu positifnya ya. Jadi which is good. Tapi again, kelemahannya apa? Yang tadi yang gua jelasin. Ternyata nggak gitu. Nggak kayak gitu, karena yang pemilik modal itu yang paling berkuasa. Apalagi kalau misalnya pemilik modal itu dekat dengan yang punya kekuasaan. Jadinya apa? Monopoli. Benar. Salah satu sistem monopoli. Monopoli. Kalau dulu waktu misalnya dipegang pemerintahan, nggak ada sistem monopoli. Pemerintah yang distribut. Betul. Kalau misalnya dia itu menguasai suatu sumber daya alam, atau pemerintah itu menguasai hal-hal yang untuk orang banyak, ya kan? Untuk hajat orang banyak, itu bakal distribut ke rakyat gitu. Mirip sosialisme ya? Iya, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau misalnya kapitalisme, once lu udah megang suatu pasar, atau sudah megang suatu pasar yang untuk hajat orang banyak, ya udah lu jadi monopoli. Contoh paling dekat dulu itu Microsoft. Oh, Microsoft itu berapa persen itu semua komputer itu Microsoft yang pegang. That's why US sendiri juga sebagai negara kapitalisme juga nggak kapitalisme amat. Oh, maksudnya nggak murni kan? Nggak murni kapitalisme, akhirnya dia ngeluarin regulasi buat Microsoft nggak boleh menguasai semua pangsa pasar. Dan again, US yang sekarang ini yang kita lihat adalah negara kapitalisme, ya juga nggak kapitalisme amat. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat nih ya, Apple, kemudian Google, itu teknologi mereka itu dari public sektornya US. Oh begitu Mas ya? Misalnya fingerprint, benar. kemudian touchscreen, baterai lithium, itu bukan Apple yang nemuin. Tapi pemerintah dari sektor militer kalau nggak salah. Oh, militer. Jadi militernya itu mengembangkan dulu, habis itu diberikan ke Apple. Lanjutkan pengembangan. Nah, kalau misalnya kita emang sengaja dengan free market, seharusnya itu kan jadi open source kan? Betul. Nah, pertanyaannya kenapa US ngasih ini tuh ke Apple? Ya, kenapa itu Mas? Nah, I don't know. Ya kan? Jadi inilah yang menjadi pertanyaan, kalau misalnya US itu emang kapitalisme. Ya ternyata nggak kapitalisme juga gitu loh. Benar. Dia mau junjung tinggi liberalisme, ternyata nggak segitunya. Nggak segitunya. Terus misalnya NASA gitu. NASA itu kan yang bikin kan bukan pihak private sector, public sector. Yes, NASA kan public sector. Public sector, dan akhirnya itu juga satelitnya diberikan kepada telekomunikasi swasta tertentu. Oh, nggak semuanya. Kenapa nggak semuanya? Benar. Kenapa nggak semuanya? Kan harusnya hak semua orang kan? Itu perlu dijawab oleh pemerintah US. Donald Trump mungkin dengerin ya. Oh gitu, bahaya juga nih. Gitu. Nah, kita udah diskusi banyak nih mengenai sistem kapitalisme, Mas Hatta. Lalu kesimpulannya menurut Mas Hatta itu disupport nggak kalau untuk berkembang atau enggak ya? Jadi gini, kalau gue sih percaya berada di tengah, moderat itu adalah hal yang paling aman dan yang paling indah. Oh begitu? Menurut gue ya, moderat. Karena gini, menjadi orang moderat, lo harus bisa ngerangkul ke kanan, harus ngerangkul ke kiri. Jadi yang kanan notok dirangkul, yang kiri notok dirangkul. Jadi menurut gue sih, kalau paham gue ya moderat aja.
ada pada satu sisi emang harus kapitalis karena emang inovasi itu bakal lebih berkembang kalau misalnya market itu dibiarin, inovasi itu dibiarin. Tapi pada satu sisi emang untuk hajat orang banyak itu emang harus pemerintah yang pegang. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Hanta hari ini sudah menjelaskan kepada kita semua mengenai apa itu kapitalisme dan bagaimana korelasinya dengan liberal. Oh ya, satu lagi kekurangan kapitalisme. Jadi gua kebanyakan ngomong ya. Justru kita harus share banyak informasi. Jadi kapitalisme itu juga menjadi masalah isu terhadap buruh. Oh, kenapa itu? Jadi gini, kapitalisme yang tadi yang gua state, semua orang itu berinovasi memberikan produk yang terbaik buat konsumernya. Betul. Terbaik itu apa? Kualitasnya terbaik, betul. Harganya paling murah, betul. paling gampang itu. Kualitas terbaik dari bahan baku, harga termurah, bahan baku nggak bisa dong dipres harganya. Ya, yang bisa dipres apa? Harga buruh ya. Harga buruh, exactly. That's why dari dark side of dari free market adalah akhirnya kalau nggak ada UMR ya, akhirnya dia itu gaji buruh ini yang dipertaruhkan. Jadi that's why dulu tuh sempat di US itu supply-nya banyak. Supply buruhnya banyak, demand-nya kurang, dan yang dipertaruhkan akhirnya buruh kan. Buruh misalnya gajinya itu 1 juta per bulan gitu, ya kan? Ya karena saat itu nggak ada UMR, pemerintah si pihak swasta, gua mau gaji 500.000 doang gitu, ya kan? Karena demand-nya itu terbatas, supply-nya banyak ya orang-orang ya yang biasanya 1 bulan 1 juta ya 500.000 ya udahlah diambil daripada nggak dapat duit kan. Dan si pemerintah si pihak swastanya kalau lu nggak mau ya banyak yang lain yang mau. Betul, free market exactly kayak gitu. Ya pada akhirnya memang nggak ada sesuatu yang sempurna teman-teman. Kapitalisme yang sempurna itu hanya milik Andra and the Backbone. Kau begitu sempurna. Baiklah, ini yang kesimpulannya teman-teman, di setiap sistem ekonomi salah satunya kapitalisme tuh nggak ada yang namanya sempurna, selalu ada pro dan selalu ada kontra. Karena itu lebih baik bagi kita sebelum mengatakan sesuatu, sebelum mengklaim sesuatu, atau sebelum kita menuju ke sesuatu atau gimana pun, kita harus paham dulu apa itu yang kita tuju. Nah, kapitalisme ternyata ya pada akhirnya memang bukan opsi yang terbaik dan juga bukan sesuatu yang sangat buruk-buruk banget, tergantung kita memilihnya mau di jalan yang mana. Kalau Mas Satu memilih jalan yang tengah. Mau jalan yang tengah, yang moderat. Oh, baik, moderat. Untuk pilihan teman-teman ya silakan. Tapi kami harapkan setiap memilih teman